Beda, kita sama. Tanah airku diizinkan diinjak oleh perbedaan. Perbedaan kepercayaan, perbedaan budaya dan bahasa. Saya menentang untuk didiamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Tak ada rasa kebersamaan yang dirasakan. Tak ada kebersamaan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan itu sama. Kita satu. Tetesan darah berwarna merah. Helaian rambut sama hitam. Walau perbedaan itu nyata. Antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat, kita tetap satu. Karena kita saling membutuhkan. Dalam suatu tawa, dalam suatu luka, dalam suatu renungan yang tersekap oleh keberagaman dan mengikut indahnya perbedaan, seperti sebuah alunan akan sebuah persatuan. Dari dua sisi mata Garuda, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita harus merajut kebersamaan untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Rentetan tembakan gas air mata mewarnai penggerbekan asrama Papua di Surabaya, Jawa Timur yang berlangsung dramatis pada Sabtu sore. Penggerbekan ini setelah pembuangan dan juga perusakan bendera merah putih yang diduga dilakukan penghuni asrama Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Rentetan tembakan gas air mata serta tembakan peringatan petugas kepolisian Sabtu sore mengawali penggerbekan asrama Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Dua provinsi paling timur Indonesia membara. Aksi demo berujung pembakaran terjadi di sejumlah kota dan kabupaten. Masa meminta Komnas HAM Papua mengusut Barat. tuntas atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Tahu aturan nggak kamu? Bapak jangan tunjuk-tunjuk saya, Pak. Saya tanyakan saya seperti apa ya? Rabu 14 Agustus 2019, sebuah kejadian yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa terjadi di Surabaya. Sebuah kejadian rasisme yang dilakukan oleh oknum yang memicu amarah seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Papua. Rabu 14 Agustus, asrama mahasiswa Papua didatangi oleh Satpol PP yang meminta izin untuk mengibarkan bendera merah putih di depan asrama. Keesokan harinya, sejumlah pejabat dan personel Satpol PP Kecamatan Tambak Sari datang ke pondokan mahasiswa Papua yang kerap disebut asrama Kamasan. Mereka datang bersama personel Koramil dan Polsek Tambak Sari untuk memasang bendera merah putih di depan asrama mereka. Pada tanggal 16 Agustus, menurut penuturan salah seorang pejabat kecamatan, bendera yang kemarin dipasang berpindah tempat yang semula berada di depan pagar. Hal itu berada di antara batas asrama dan di rumah sebelahnya. Menurut mahasiswa Papua, mereka datang lalu mencoret bendera yang baru persis di titik sebelumnya dilakukan oleh anggota Satpol PP dan TNI tak berseragam. Pada hari yang sama pukul 16.00, rombongan pejabat kecamatan Koramil dan Polsek Katamasari datang ke asrama. Yang dipicu oleh foto yang disebar di grup yang memperlihatkan bendera merah putih yang jatuh dan masuk ke got. Lantas siapa sebenarnya yang merusak tiang bendera tersebut? Menurut perwakilan mahasiswa Papua di Surabaya, Dorlins berkata bahwa mereka tidak tahu menahu soal jatuhnya bendera ke dalam got tersebut. Dirinya mengaku bahwa secara tidak terduga anggota TNI mendobrak pagar asrama mereka tanpa adanya pendekatan hukum. Dari video yang beredar memperlihatkan bahwa asrama mereka sedang dikepung oleh TNI, polisi, Satpol PP, dan Ormas. Di situ juga terlihat salah satu anggota TNI yang menudingkan tangannya
kepada para penghuni asrama tersebut yang berada di balik pagar asrama. Dan terdengar jelas pula kalimat-kalimat pengusiran dan kata-kata rasis yang terlontar dari orang-orang yang berada di depan asrama. Pada malam itu, kepolisian mengerahkan kendaraan taktisnya dan anjing pelacak. Pada 17 Agustus, polisi memanggil perwakilan mahasiswa dan ormas untuk bernegosiasi. Tapi pihak kepolisian justru malah mengamankan perwakilan tersebut. Sekitar pukul 1 siang, puluhan orang sedang berkumpul di depan asrama termasuk warga sipil dan ormas. Di situ masih sangat terdengar jelas umpatan-umpatan rasis yang dilontarkan orang-orang kepada para penghuni asrama tersebut. Sekitar pukul 3 sore, aparat kepolisian memberikan peringatan kepada mereka untuk segera keluar dan menyerahkan diri kepada aparat. Karena tak kunjung mendapatkan respon baik, pihak kepolisian menyiramkan gas air mata ke arah asrama dan mendobrak asrama tersebut serta menggiring 43 orang mahasiswa ke dalam truk polisi dan membawanya ke markas Polda Jawa Timur. Mendengar kabar tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut kasus rasial tersebut. Di sisi lain, pihak kepolisian juga mengusut dugaan perusakan bendera merah putih. Setelah memanggil 54 saksi untuk dimintai keterangan, polisi menetapkan 3 tersangka. Ketiganya adalah Tri Susati, tersangka ujaran kebencian dan provokasi dijerat pasal 45A ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE, pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Samsul Arifin, tersangka diskriminasi ras dijerat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan rasis dan etnis dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Dan Adria Adiansyah, tersangka penyebaran video hoaks dijerat dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Satu tersangka ya berinisial TS, dengan dia melakukan kegiatan hoax ada yaitu tanggal 16. Yang kedua, dia mengumpulkan ya sebagai ormas, dia sebagai korlap dan ini didukung saksi-saksi yang lain dan juga nanti dia yang menjadi leader ya di lapangan yang menggerakkan semuanya. Ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur berbuntut panjang. 2 provinsi di wilayah Indonesia memanas. Aksi demo dan pembakaran terjadi di kota dan kabupaten Papua dan Papua Barat. Aksi demo pertama pecah di kota Minyak Manokwari, Papua Barat. Aksi demo damai ini berakhir dengan rusuh. Para massa membakar gedung DPRD Papua Barat, membakar sejumlah kendaraan, membakar sejumlah mesin ATM, hingga merobohkan lampu lalu lintas. Dicatat lebih dari 10 fasilitas publik yang dirusak oleh massa. Belum juga api di Manokwari padam, aksi demo juga pecah di kota Sorong. Dengan modus yang sama, ribuan para massa, aksi demo damai berakhir dengan rusuh. Para massa membakar perkantoran, termasuk kantor kependudukan dan catatan sipil, dan juga membakar kantor lembaga masyarakat, hingga lebih dari 258 narapidana kabur. Para massa tidak hanya memblokade jalan, tetapi juga membakar rumah dan merusak fasilitas bandara. Aksi massa ini berlanjut di hari kedua. Aksi demo damai ini menuju ke kantor Wali Kota Sorong. Orasi yang asalnya tertib menjadi tidak terkendali.
karena para pendemo melempari wali kota Sorong dengan botol plastik. Masalah rasisme berbuntut panjang tanggal 21 Agustus 2019. Aksi demo anarkis melebar ke Kabupaten Fakfak. Massa yang akan mengibarkan bendera Papua Merdeka di kantor Bupati Fakfak harus berhadapan dengan massa merah putih. Bentrokan tidak dapat dihindari dari Papua Barat. Aksi demo melebar ke Timika, Papua tanggal 21 Agustus 2019. Aksi demo anarkis membakar gedung DPRD Timika, Hotel Grand, dan sejumlah kendaraan menjadi korban amuk massa. Sehari berselang, aksi demo massa terjadi di Kabupaten Nabire, Papua. Aksi massa memblok jalan utama walaupun sempat terpancing dengan lemparan batu, tapi untung saja aksi massa dapat berakhir damai. Tanggal 28 Agustus 2019, aksi massa tak terbendung serangan kepada aparat menyebabkan korban di kedua belah pihak. 1 TNI gugur dan 4 masyarakat sipil meninggal di halaman kantor Bupati Dei. Serangkaian demo yang berakhir anarkis di Papua dan Papua Barat awalnya diawali dengan sakit hati dengan ujaran rasisme dan tidak etis terhadap masyarakat Papua. Peristiwa yang terjadi di asrama mahasiswa Papua berbuntut panjang, walaupun Polda Jawa Timur sudah menetapkan 3 tersangka di atas ujaran kebencian dan menyebabkan berita bohong di Surabaya. Tris Susanti alias Susi Korlap, massa ormas yang melakukan pengepungan di depan asrama mahasiswa Papua, SA pegawai aparat sipil negara di Pemkop Surabaya, dan YouTuber Adrian Andriansyah. Tapi kerusuhan dan demo masih berlangsung di beberapa tempat di Bumi Cendrawasih. 19 Agustus 2019. Peristiwa di Surabaya inilah yang memicu lebih 11 kabupaten dan kota media Papua dan Papua Barat tuntutan aksi demo pun berubah-ubah. Aksi demo 19 Agustus yang semula protes atas perlakuan rasisme berubah menjadi 9 tuntutan. Meminta agar Papua bisa mengurus dirinya sendiri. Meminta referendum, meminta seluruh aparat di Papua dipulangkan. Meminta Presiden Jokowi datang meminta maaf, hingga tuntutan Papua Merdeka. Rentetan demo yang terjadi di Papua dan Papua Barat ternyata cukup mencengangkan. Sejumlah tokoh pun dan pejabat daerah, para tokoh adat, masyarakat, forum, koordinasi, pimpinan daerah bersikukuh aksi demo di Papua tidak memiliki sikap dan adab Papua. Bahkan mereka menduga ada kelompok tertentu yang ingin memainkan Papua. Bila sejumlah masyarakat, tokoh adat, suku, dan perkondidam menyatakan rentetan aksi demo di Papua tidak mewakili sikap masyarakat Papua secara keseluruhan. Lalu siapa yang memainkan keseluruhan Papua? Bapak izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya? Peristiwa rasisme yang terjadi di Surabaya waktu itu ya, itu menurut saya ya, bahwa pendapat saya itu sangat disayangkan peristiwa itu terjadi. Seharusnya tidak perlu terjadi peristiwa itu bila mana kita bercermin tentang keanekaragaman bangsa kita ya, dari mulai kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga kita juga menoreh ke belakang terdahulu ada Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda yang dicetuskan oleh beberapa pemuda Indonesia pada tahun 1928.
Nah, itu mencetuskan bahwa Sumpah Pemuda di mana kita mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, itu semuanya itu kalau kita bercermin ke sana tidak akan terjadi yang namanya rasisme ya yang terjadi di Surabaya. Itu saja saya selaku aparat juga sangat menyayangkan hal itu terjadi. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir, apa yang harus dilakukan supaya peristiwa itu tidak terjadi lagi? Peristiwa itu supaya tidak terjadi lagi, ya, kita tidak boleh melihat ya apapun warna kita, ya warna kita, karena kita tadi yang saya sudah sampaikan beraneka ragam di Indonesia ini. Jangan dijadikan alasan untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa kita. Harus kita lihat lagi bahwa kita adalah mempunyai bangsa kita mempunyai bangsa yang terkenal dengan adat ketimurannya, yaitu kita ramah tamah, sopan santun, kemudian lemah lembut. Nah, itulah budaya kita. Jangan kita meniru budaya-budaya yang memang dalam hal ini kelihatannya banyak meniru budaya seperti budaya barat dan segala macam. Budaya kita aja lah kita bisa kita gali lagi supaya anak-anak muda itu jangan meniru pada budaya-budaya yang salah. Iya, iya. Baik, terima kasih wawancaranya. Mohon maaf bila ada kata salah yang berucap. Iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih ya dari adik-adik di universitas sudah mau berbagi tentang apa sih sampai terjadinya rasis seperti ini ya. Nah, itu juga menunjukkan cerminan dan pengalaman kita ke depannya jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pendapat saya tentang peristiwa ini adalah kita hidup di negara yang majemuk, yaitu negara yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, hingga ras. Dalam peristiwa ini membuktikan bahwa oknum yang terlibat dalam peristiwa ini adalah oknum yang tidak mengerti apa itu artinya toleransi dan menghargai. Dan oknum tersebut juga hanya menghakimi sendiri tanpa mau mendengarkan apa yang terjadi. Benar kata pepatah, berpikirlah sebelum berkata, karena perkataan adalah musuh terbesar bagi manusia. Tanggapan saya dengan adanya kasus ini yaitu sesama masyarakat Indonesia kita semua harus saling menghormati dan menghargai walaupun kita berbeda suku, bahasa, budaya, dan ras karena Indonesia merupakan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan dan janganlah kita gampang termakan dengan berita yang belum tentu benar adanya. Tanggapan saya mengenai kejadian tersebut tentunya sangat prihatin dan sangat menyayangkan sikap orang-orang dan aparat yang mengeluarkan kata-kata rasis kepada para mahasiswa tersebut. Yang jelas-jelas kita semua tahu bahwa mereka juga saudara kita sebangsa dan setanah air. Tanggapan saya untuk menindaklanjuti aksi protes Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Rudiantara harus melakukan perlambatan akses internet di sekitar Sorong dalam suatu langkah yang dinyatakan sebagai langkah untuk memerangi disinformasi. Dan kementerian juga harus menutup akun media sosial yang berbagi konten provokatif. Penutupan internet tersebut menyebabkan unjuk rasa lain terhadap kementerian di Jakarta oleh organisasi hak asasi manusia setempat. Menurut tanggapan saya tentang rasisme itu hal yang seharusnya ya udah nggak ada di zaman sekarang. Apalagi kalau mahasiswanya gitu, seakan-akan nggak ada didikan buat bisa saling menghargai. Kita kan belajar buat berdampingan, sosialisasi, interaksi sama yang lain, dan saling membutuhkan. Berbeda itu bukan malah saling mencaci, tapi berbeda itu keindahan yang harus saling menghargai.
kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Karena Indonesia terdiri dari berbagai ratusan suku, bangsa, ras, dan juga agama. Oleh karena itu, kita harus tetap satu dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita satu, kita Indonesia.